Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Selamat pagi semuanya, atau mungkin sore, atau siang, atau malam ya. Sesuaikan saja ya. Jumpa kembali kita dalam pelajaran bahasa Inggris. Ini adalah pertemuan terakhir, khususnya untuk chapter 10 atau bab 10 ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan mengenai bab 10 dan tugas 7.b. Oke? Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan mulai pelajaran kita untuk hari ini ya. Yaitu kita akan menjelaskan chapter 10 kemarin yang tertunda selama berbulan-bulan. Nah, sekarang adalah bagian 2. Now this is part 2 of that chapter 10 ya. Dan juga mengenai tugas 7B atau tugas terakhir ya yang berada dalam format Google Form yang berada di Google Classroom masing-masing. Oke? Ya. Nah, tujuan dari video ini ya, kita akan menjelaskan lebih lanjut ya mengenai simple past tense atau kalimat lambung ini ya, bahwa simple past tense ini bisa dalam bentuk kalimat pernyataan ya atau kalimat positif, bisa dalam bentuk kalimat penyangkalan atau kalimat negatif, atau kalimat pertanyaan yaitu questions ya. Dan setelah itu kita akan jelaskan mengenai tugas 7.b. Oke, ya here we go. As I said before, that our objective, yeah, the first objective is to overview, yeah, to review the form of the simple past. We are going to talk about the form of the simple past again, yeah, and then specifically we are going to talk about simple past with the verb or main verb and simple past with the to be was or were, yeah. And we are going to talk about the positive sentences, the negative sentences, and also the questions. And finally, we are going to talk about the assignment, tugas 7.b, ya, 7.b. Okay. Now, the form of the simple past, ya, bentuk simple past. Kita bagi dua dulu bahwa simple past itu bisa menggunakan verbs atau main verbs, ya. Dan ini terdiri dari 3 bentuk, bisa bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk questions. Ya. Yang kedua adalah simple past yang di operatory atau kata kerjanya adalah be. Be yang digunakan dalam simple past adalah was dan were. Ya, bukan am is are tapi was dan were. Nah, kalimat simple past dengan be ini juga bisa dalam bentuk positif, negatif, or questions. Next. Apa itu main verb dan apa itu to be ya? Kalau kita jelaskan secara umum dalam bahasa Inggris, kata kerja atau verbs itu ya terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang disebut auxiliary atau kata kerja bantu ya. Kemudian ada yang disebut lexical ya. Perbedaannya kalau auxiliary dia itu bisa berfungsi sebagai operator. Operator ini artinya dia bisa merubah dari kalimat positif menjadi negatif atau menjadi tanya. Sedangkan lexical ini dia adalah kata kerja yang mempunyai arti, ya, mempunyai arti khusus dan tidak bisa menjadi operator. Nah, untuk auxiliary sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada auxiliary yaitu primary auxiliary dan modal auxiliary. Nah, seperti kita tahu bahwa model ya sudah dijelaskan di semester sebelumnya, yaitu ada can, may, will, should, must, dan sebagainya. Sedangkan untuk primary ini ada anggotanya atau kelompoknya itu ada yang disebut do, did, does, ya, have, has, kemudian be. Be itu bisa dalam bentuk present, ya, am, is, are, bisa dalam bentuk past, was, were, atau been ya dalam bentuk perfect.
Nah, ini ya contohnya untuk lexical verb ya. Nah, dalam bentuk statement ya, dalam bentuk kalimat positif. Nah, ini polanya atau rumusnya adalah subject, whatever it is, semua subjek ya dianggap sama. Kemudian kata kerjanya adalah kata kerja bentuk kedua ya, atau simple past atau preterite ya. Semua subjek sama. Jadi kalimatnya you can say I worked yesterday, you worked yesterday, we worked yesterday, they worked yesterday, he worked yesterday, she worked yesterday, it worked yesterday. Jadi semuanya sama. Nah, sedangkan ya kita beri contoh yang kedua ya dengan kata kerja when. Perhatikan ya untuk contoh yang pertama dengan kata kerja work itu bentuk keduanya adalah work jadi tambah ed, work worked. Sedangkan untuk when itu adalah bentuk kedua dari go. Oke? Misalkan I went to Jakarta last month, you went to Jakarta last month, we went to Jakarta last month, they went to Jakarta last month, he went to Jakarta last month, she went to Jakarta last month. Just like that ya, seperti itu. Oke, ya. Ini sekali lagi ya, semua subjek sama ya, kata kerjanya when, tidak ada yang berbeda ya, tidak ada yang dispesialkan. And itulah kalimat statement ya, atau kalimat positif. Nah, contohnya yang kedua adalah kalimat negatif. Ya, kalimat negatif kalau misalkan kita menggunakan verb atau main verb, kita tambahkan kata did not, ya bisa disingkat didn't. Kemudian kata kerja keduanya kita ganti menjadi kata kerja dasarnya atau kata kerja pertamanya ya. Jadi untuk kalimat negatif tadinya I work jadi I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, they didn't work, it didn't work ya. Nah, kalau yang kata kerjanya go when tadi ya, jadi I didn't go, you didn't go, he didn't go ya. Oke, nah seperti itu ya, just like that. Sekarang untuk kalimat tanya ya, untuk kalimat question, kalau kalimatnya menggunakan kata kerja ya, maka kalimat tersebut ya kita menggunakan kata kerja bantu yaitu did. Ya, jadi did ditambah subjek, kemudian kata kerjanya kita gunakan kata kerja pertama, work. Ya, bukan worked, tapi work. So, the sentence is, kalimatnya bisa menjadi did I work yesterday? Did they work yesterday? Did she work yesterday? Ya, did he work yesterday? Nah, sedangkan untuk kata kerja when yang positifnya, maka untuk kalimat tanyanya lah did I go? Did you go? Did we go? Ya. Oke, itulah pembahasan simple past dengan main verb ya. Sekarang bagaimana kalau dalam simple past itu ada to be ya, to be-nya was and were. Untuk kalimat positifnya, nah, untuk I, he, she, it, dan benda yang tunggal, maka to be yang digunakan adalah was. Ya, misalkan I was sad, he was happy, she was sad, it was sad. Ya, misalkan the bread was soft. Ya, jadi itu ya penggunaan was. Sedangkan penggunaan were itu digunakan untuk you, we, they, you were, we were, they were, ya. Atau benda yang lebih dari satu, orang yang lebih dari satu, Robert and Stan. Benda yang jamak, cakes atau bananas, ya. So you were students. Robert and Stan were friends, ya. Oke, sekarang bagaimana yang negatif untuk yang ada to be-nya? Ya, untuk kalimat negatif yang ada to be-nya, maka kita tambahkan not setelah kata was atau were. Ya, jadi asalnya I was menjadi I was not, he was not, she was jadi she was not, it was not. Kemudian untuk were juga ya, you were not ya, you were ditambah not, we were not, they were. Nah, sekarang bagaimana untuk kalimat tanya? Nah, untuk kalimat tanya, was atau were-nya kita simpan di depan subjek. Jadi, was I, was he, was she, was it. Atau were you, were we, were they. Ya, seperti itu. Was she a friend of yours?
Were they at school yesterday? Seperti itu contoh kalimatannya dengan was dan were ya. Nah, demikianlah penjelasan untuk simple past tense. Ya, simple past tense dalam bentuk ada yang pakai kata kerja main verb dan dengan kata kerja to be, was, were. Oke. Okay? Nah, sekarang kita akan menjelaskan tugas 7B ya, yang ada di Google Form, di Google Classroom masing-masing. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah menyusun kata-kata yang acak menjadi kalimat yang tepat. Ya, gunakan simple past bentuk positif, negatif, atau questions. Oke? Okay? Ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Di sini ada me help with Thomas homework my night at I cinema the was last ya. Kemudian the were naughty children ya. Oke ya, dan seperti itu. Nah, ini adalah kata-kata yang tidak tersusun dengan baik ya. Tugas kita adalah menyusun menjadi kalimat. Oke, let's see ya. Let's see how it goes. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama tentu saja kita baca soalnya. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are six words ya. Ada 6 kata. Nah, kita akan tentukan dulu sekarang ini termasuk simple past yang mana ya. Bila dilihat dari soalnya, ini adalah simple past yang menggunakan main verb. Dan kemudian ini akan menjadi simple past dalam bentuk kalimat positif. Oke. Okay? Nah, ini adalah kalimat positif dengan verb ya. Aturannya atau rumusnya adalah subjek ditambah kata kerja kedua. Itu utamanya ya. So, the correct sentence ya, kalimat yang benar adalah Thomas help me with my homework. Ya. Oke, kita lihat di sana adalah Thomas sebagai subjek dan help itu adalah verbnya. Ya. Contoh soal yang kedua. Bagaimana dengan night at I cinema the last ya atau was last. Nah, kita lihat oh ini kalimatnya adalah kalimat positif sama dengan nomor 1, tetapi di sini tidak ada main verbnya, yang ada adalah to be ya. To be-nya was ya. Nah, maka jawabannya atau kalimat yang bisa kita susun, kita lihat dulu. Rumusnya adalah subjek ditambah to be dan seterusnya. Maka kalimat yang bisa kita buat adalah I was at the cinema last night. Ya, di sana subjek dan to be. Kemudian soal ketiga, the were naughty children. Nah, di sini yang pertama dia ada to be yaitu were, yang kedua ada tanda-tanya ya, berarti ini adalah kalimat tanya dengan to be. Maka kalimat yang benar adalah ininya dulu ya, rumusnya to be-nya di depan subjek ya. Maka kalimat yang benar adalah were the children naughty. Oke, itu adalah cara menjawab soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya. Kita lihat contoh soal berikutnya ya. Nah, di sini ada soal nomor 4 ya. Project last the didn't on time finish week ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada kata didn't, maka ini adalah kalimat bentuk negatif yang menggunakan verb ya, menggunakan verb, bukan menggunakan to be. Oke, kalimat negatif seperti ini ya. Subjek ditambah didn't ditambah kata kerja pertama. Maka kita cari subjeknya di sini yang mungkin bertindak sebagai subjek adalah he, kemudian didn't-nya sudah ada dan kata kerja pertamanya adalah finish. Maka kalimat yang bisa kita buat adalah he didn't finish the project on time last week. Oke, okay? Nah, subjek ditambah didn't tambah kata kerja pertama. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 5 ya, seperti ini kita lihat ini adalah kalimat yang menggunakan were, berarti simple past yang menggunakan to be ya. Kalimatnya adalah kalimat positif. Positif dengan to be ya. Oh, ternyata negatif. Sorry ya. Mohon maaf, di situ ada note-nya, maka ini adalah kalimat negatif. So, the sentence is, kalimatnya adalah we were not in China last year. Ya. Nah, kemudian nomor 6, soalnya adalah homework yesterday forgot Zainab her. Ini kalimatnya adalah kalimat apa? Betul ya, kalimat positif. Bagaimana rumusnya? Subjek tambah kata kerja kedua.
Nah, dalam soal ini subjeknya adalah seorang perempuan, seorang wanita bernama Zainab. Kemudian kata kerjanya forgot, ya. So, Zainab forgot her homework yesterday. Oke, okay? 4, 5, 6 ya, sudah kita jelaskan. Nah, bagaimana dengan soal nomor 7? Ya, soal nomor 7 ini kalau kita lihat ada tanda tanyanya, maka adalah kalimat tanya. Dan ada were-nya, maka itu adalah kalimat dengan to be. Jadi jawaban yang betul adalah were you in the cafe when she called, ya. Kemudian nomor 8 ada didn't-nya, maka ini adalah kalimat negatif, ya. Oke, jawabannya adalah Taufik didn't attend the meeting last month. Dan soal nomor 9, late did you last week come, itu kalimat tanya ya, maka did-nya kita simpan di depan. Did you come late last week? Oke, okay? Just like that. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap diberi semangat, diberi kesehatan, kekuatan, terus belajar dan kerjakan tugas 7B ini di Google Classroom ya. Kalau ada kesulitan seperti biasa silakan beritahu saya dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kesulitan kita bersama. Ya, tetap jaga protokol kesehatan, tetap tinggal di rumah, jangan berkerumun, jangan melakukan traveling. Kemudian silakan tunggu atau saksikan penjelasan saya mengenai penilaian akhir tahun ya. Dan itu adalah yang harus Anda lakukan pada minggu depan ya, hari Kamis minggu depan. Jangan lupa saksikan penjelasan saya mengenai PAT atau penilaian akhir tahun yang akan tayang di YouTube channel saya seperti biasa ya. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.